Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah sholat isya dan tarawih Masjid Nurul Islam KPR 1 Perawang, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu dikenang. Ini waktunya dibatasi, di mukaddimah tak boleh panjang-panjang. Dengan rasa syukur yang sangat dalam, kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah yang sangat tinggi. Hari ini hari ke-7 malam ke-8, tanpa terasa hari-hari berlalu begitu cepat. Ada yang merasa lambat? Memang sedang bahagia kita. Itu tandanya kita sedang jatuh cinta. Orang yang sedang bahagia, sedang cinta itu tak terasa waktu berlalu. Jadi waktu 8 hari, padahal baru kemarin rasanya. Mudah-mudahan yang telah berlalu itu tidak usah kita ganggu-ganggu, biarkan malaikat saja yang mencatat dan memeliharanya. Tidak usah ungkit-ungkit lagi, karena kalau kita pegang-pegang, timang-timang, banyak yang rusak. Oleh sebab itu biarkan dalam catatan para malaikat, tidak tugas kita lagi. Dan hari-hari yang tersisa adalah hari-hari semakin cerah dan semakin menjanjikan. Mudah-mudahan kita juga semakin bersemangat. Biasanya para pelomba itu di putaran-putaran akhir semakin bersemangat, bukan justru semakin berguguran. Karena yang berguguran itu bukan mental-mental juara, padahal kita adalah nominator-nominator yang dicalonkan menjadi pejabat tinggi, yaitu orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi tidak boleh kendur, harus selalu tambah semangat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mencontohkan bagi kita teladan terbaik, amalan terbaik, serta ibadah terbaik, dan keyakinan serta akidah terbaik. Sehingga dengan itu beliau menjadi manusia terbaik. Dan manusia terbaik itu adalah manusia paling bertakwa. Ala inni a'lamukum billah wa atqakum lah. Ingat, saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Berarti ilmunya tentang Allah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atqakum lah, dan paling bertakwa kepadanya. Berarti dia yang paling tinggi martabatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian.
Nah sekarang kita sudah diberikan jalan yang lebar, lapangan yang luas, dan kita sudah menjadi kandidat-kandidat dan nominator-nominator. Buktinya di pembukaan puasa kita dipanggil dengan panggilan sang juara. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Tentu tahu kan bahwa orang beriman itu lebih tinggi daripada orang Islam. Sebab ada maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama ini. Yang pertama, ini level bawah, asal bersyahadat muslim, orang Islam. Yang kedua, orang mukmin, beriman. Yang ketiga adalah di atas sekali muhsin, yaitu orang-orang yang beribadahnya dengan penuh ihsan, yang beribadah kepada Allah seperti benar-benar melihat Allah, atau dia yakin Allah benar-benar melihatnya. Ma'asyiral kiram. Nah kita sudah naik. Jadi kalau ada nanti di pasar, di jalan, di tempat-tempat atau sebagian tempat, kalau tengok KTP-nya agama Islam, tapi tidak puasa. Apa tak puasa cu? Malam tak sempat merokok dosa. Tak sempat merokok jadi batal puasa pula. Sahur terlambat bangun, dah bunyi seline, jadi tak sempat. Astagfirullahaladzim. Jadi kayaknya wajib juga merokok itu ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi juga perlu diingatkan pula bahwa bunyi sirine belum waktu habis sahur sebenarnya, tapi adalah untuk berhati-hati mengakhiri sahur, karena batas sahur terakhir itu adalah azan subuh alias masuk waktu subuh. Maju cepat, maju tak getar. Tapi kalau pas sahur, astagfirullah, muazzin apa pula ini? Awak belum lagi sempat minum sudah azan katanya. Dua-duanya tidak baik. Oleh sebab itu muazzin mesti tidak cukup dengan 1 jam digital, ya harus melihat atau mengakurkan jamnya selalu, karena jam digitalnya selalu bergeser. Ini juga ada munasabahnya dengan sholat Jumat juga. Sering khatib naik mimbar sebelum waktu masuk, maka lebih memilih saya terlambat 3 menit daripada tercepat 2 detik, karena berandas belum masuk waktu tak sah Jumatnya. Tapi kalau terlambat setengah jam pun khatib terlambat, paling-paling jemaah yang gelisah. Nah, paling-paling jemaah yang gelisah. Tapi kalau khatib naik mimbar setengah jam setelah masuk waktu masih sah sholat Jumatnya. Tapi tidak bakal tunggu setengah jam ya. Ya, setengah menit aja sudah pada lihat kiri kanan, tidak ada gantinya. Baiklah kaum muslimin. Sudah habis waktu saya. Hah? Tinggal 13 menit. Masya Allah. Hitung baik-baik ya. Kaum muslimin. Nah sekarang kita berada dalam perlombaan yang sengit memang. Tetapi peluang menang bagi semua terbuka, karena tidak berlaku sistem gugur. Semuanya berhak untuk maju terus sampai putaran akhir, sampai kita mencapai apa target daripada puasa itu. Ada yang tahu apa target puasa kita? Hah? Takwa. Apa cirinya orang bertakwa? Tidak pernah berdosa. Tidak pernah berdosa. Kalau tidak pernah berdosa, tidak ada yang bertakwa. Yaitu diampuni dosanya. Jadi siapa yang masuk Ramadan ini berlalu baginya Ramadan tak diampuni dosanya, berarti dia gagal. Raghiba anfuh,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghiba anfuh, celaka, celaka, celaka. Disebut salah satunya adalah man adraka Ramadan fansalakha minhu qabla an yughfara lahu. Orang yang datang Ramadan dia bergugur sebelum diampuni dosanya. Gimana tak ruginya kaum muslimin? Walillahi utaqa'u minan nar. Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam Ramadan. Masa setiap malam ada pengampunan, ada yang terpanggil bebas dari neraka, kita tak masuk. Rugi dah. Rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah, sangat mempermudah. Tidak ada sulit untuk mendapatkan itu. Tapi dalam kemudahan yang Allah berikan, dalam kemurahan yang Allah tunjukkan, tetap juga kita tidak dapatkan, alangkah ruginya kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka kita dapatkan seluruh amalan, khususnya amalan utama, kebaikan-kebaikan utama di bulan Ramadan ini semuanya berujung pada ampunan dosa. Baik. Apa amalan yang nak mesti kita lakukan? Banyak. Kalau dirunut nanti dari bangun tidur sampai kita tidur lagi di bulan Ramadan ini ramai. Tapi kita ambil ru'usul aqlam, yaitu poin-poin utamanya. Yang lain mengikuti dan mengiringinya. Yang pertama adalah as-siyam, yang karenanya bulan ini diadakan. Orang-orang yang tidak memahami, seperti kata Imam Al-Mu'afa ibn Imran rahimahullah, man lam ya'rif fadail al-a'mal thaqulat alaihi fi jami'il ahwal. Siapa yang tak paham, tak mengerti, tak mengetahui, tak mendalami keutamaan amal, dia akan merasa berat melakukannya dalam segala keadaan. Tapi siapa yang paham, dia takkan merasa kebenaran. Andai Pak ya, ini bandai-andai ini, kayaknya tidak ada kayaknya. Ini bandai-andai. Ada orang kaya di sini mengatakan kepada kita, ya, saya akan bagikan kepada siapapun yang puasa membayar seluruh hutangnya. Kira-kira tonton semangat tak menanti kedatangannya? Serius nih? Apalagi yang hutangnya banyak. Apalagi yang hutangnya banyak. Subhanallah. Itu baru bayar hutang. Andainya tambah lagi bonus-bonus yang lain. Saya selesaikan istana rumah tipe 300 untuknya. Ini rumah-rumah kita tipe berapa tuh Bang? 36? 45, Masya Allah. Ini tipe 300. Nah, dengan syarat puasa sempurna 30 hari atau sebulan ya, sebulan Ramadan. Ini kayaknya yang 29 nampaknya. Oke lah, pokoknya sebulan. Ada tak yang berani tidak puasa dalam sehari? Pasti kita akan berpuasa. Padahal berapalah nilainya? Nilainya sebuah rumah tipe 300. Berapalah nilainya dibayarkan hutang duniawi kita? Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang berpuasa surga yang luasnya seluas langit dan makanya memang kita harus tahu kelebihannya. Kalau tidak kalau dibaca nanti satu-satu kelebihan puasa saja, nah cukup juga 20 menit nih
Tapi saya tunjukkan bahwa puasa adalah amalan utama. Oleh sebab itu, karena dia amalan utama kaum muslimin, tuan-tuan kena pelajari seperti puasa yang terbaik. Jangan asal puasa saja. Siapa puasa yang terbaik? Puasa siapa yang terbaik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana Nabi berpuasa dari mulai sahur lagi sampai berbuka, kita harus pelajari benar seperti apa beliau. Ini pertama. Jadi puasa bukan hanya sekedar puasa tahan lapar, tahan haus, enggak. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak berapa banyak orang puasa tak dapat kecuali haus dan lapar, enggak cukup itu. Makanya siaran-siaran televisi ganti dengan siaran langit hari ini. Nih Al-Qur'anul Karim. Nih kiriman ini dari Arab Saudi, Musab Madinah, atas biaya Raja Salman. Dikirim, sebagian dikirim ke Ustaz Dasman, wazan sama melalui kedutaan Arab Saudi Jakarta. Kalau kurang nanti kasih tahu aja nanti. Kita minta lagi, kalau dapat nanti kasih, kalau enggak, nah cukup nih sebanyak ini. Masih kurang? Berapa lagi tambahnya? Ada yang diinformasikan, siap. Sebelum habis. Nah, kaum muslimin dan muslimat di rumah, ini satu hurufnya saja mungkin bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tak perlu siaran-siaran yang kita buka hari ini. Mungkin satu klik membawa kita ke stop dulu tuh semua. Tahan aja. Karena banyak yang rusak dari pandangan mata. Banyak yang rusak karena sering bersama bercerita. Maka kalau kita termasuk, nanti ada di antara poin yang penting, sering dalam masjid di rumah Allah, atau sering mengurung diri di rumah saja, atau bagi yang bekerja dengan pekerjaannya. Ini yang pertama, puasa. Yang kedua, kenapa puasa? Karena man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Target tadi lagi. Siapa yang puasa kapan? Siang malam. Di siang hari. Maka dengan syarat iman dan berharap pahala dari Allah. Tidak harap pujian dari siapapun. Bukan karena malu pada orang lain, tidak. Maka diampuni dosanya. Kok ampunan dosa? Sebab ampunan dosa itu catatan utang bersih. Kalau catatan utang bersih tinggal nunggu bonus. Sah? Pokoknya asal tak ada untuk dibersihkan catatan dosa, tidak ada jalan kecuali masuk surga. Makanya kita perlu diampuni dosa kita. Yang kedua adalah salat. Kita sekarang qiyamul lail di Ramadan. Melakukan qiyamul lail di Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, diampuni dosanya yang telah lalu, ampunan lagi. Makanya setiap amalan di bulan Ramadan ini membuat kita bersih daripada catatan-catatan pelanggaran. Sebab kalau ibarat main tak ada pelanggaran, gol bersih, murni. Tapi kalau banyak catatan pelanggaran, gol pun dianulir. Mantap, gol pun dianulir. Dah cetak gol tapi tak tercatat, tidak ada di papan apa nama itu? Papan skor, masya Allah. Dah lama lupa saya. Nampak betul tak nengok bola ni. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak tercatat. Apa sebab? Dianulir. Makanya jangan sampai ada catatan itu. Istighfar lagi setelah solat. Nah, tentu saja kalaulah solat sunat saja mengangkat kita tinggi-tinggi, pasti solat wajib lebih tinggi lagi.
Oleh sebab itu tak boleh 23 sini. Hah? 11. Tak apa, tak pasal. Alhamdulillah. Saya suka. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lebih afdal satu rakaat subuh lebih afdal daripada 11 tarawih. Tetapi kita bila sunat saja kita dapat segitu, apalagi yang wajib. Maka orang beriman tidak mungkin ikut tarawih tapi subuh tidur, tidak mungkin. Berarti ada masalah. Jadi kalau ada yang gara-gara tarawih tak sholat subuh, ini masalah. Mana ayah? Sejak subuh tadi tidur, bila bangun menjelang maghrib, masya Allah, subuh, zuhur, asar, maghrib, jamak, takhir. Tidak main tuh kaum muslimin. Kalau makan bolehlah jamak kan, tapi kalau sudah sholat tidak. Masyarakat. Yang kedua, yang ketiga, apa lagi? Baca Quran. Ahsantum. Al-Quranul Karim. Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Mesti ada satu khatam minimal sebulan ini. Kalau bisa lebih, tapi tidak boleh khatam lebih dari 1 kali 3 hari. Menurut pendapat yang rajih. Sebab Abdullah bin Amr bin Al-As minta izin ke Nabi SAW mengkhatam Quran lebih dari 1 kali 3 hari, kata Nabi tidak. Jelas? Tapi banyak ulama yang melakukannya, itu ijtihad mereka secara dalil bahwasanya mengkhatam itu yang pas itu 1 kali 3 hari. Jangan risau Ustaz, kami 1 kali 3 tahun juga tidak akan ada melanggar ini insyaallah. Ada yang sudah khatam sekali sampai sekarang? Tunjuk tangan. Belum ada. Malu dia. Iya, nanti ria pula kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi khatam mesti, karena Nabi SAW mengkhatam Quran setiap Ramadan bersama Jibril alaihissalam. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Quranul Karim. Saya tidak bisa berkreasi panjang-panjangnya karena mata-mata sudah melihat jam juga nampaknya. Iya. Apalagi saya juga baru turun dari pesawat tadi dari Jakarta. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang keempat adalah as-sadaqat. Banyak bersedekah. Alhamdulillah, sedekah itu sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Man fattara sa'iman kana lahu ajrus sa'im. Siapa yang membukakan atau menyiapkan perbukaan bagi orang puasa dapat pahala seperti orang yang puasa itu. Nah, tentu saja semakin baik puasa orang yang kita siapkan pembukaannya itu semakin banyak pula pahalanya. Sebab berlaku hukum kalau naik pangkat, naik gaji. Iya dah. Naik pangkat, naik gaji. Makanya orang berlomba-lomba nak naik pangkat. Kita sekarang juga berlomba-lomba nak naik peringkat. Jadi orang bertakwa supaya nilai amal kita semakin tinggi. Ma'asyur kiram. Nah, bersedekah, khususnya it'amut ta'am, khususnya dan itu di saat sangat dibutuhkan naik nilainya. Di saat paling ikhlas kita lakukan naik nilainya. Dan di musim-musim yang seperti ini utama naik nilainya. Walaupun sedekah di sisi Allah bukan main-main, 1 dibanding 10, bahkan sampai 700. Dan di bulan Ramadan, Allahu Akbar, Allah tak berkira-kira lagi dengan kita. Puasa itu untukku, aku yang memberikan balasannya. Baru 4 ya? 3 ya? Baru 4. Masya Allah. Yang kelima. Cukup? Belum lagi yang kelima. Banyak
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara doa yang dikabulkan adalah doa orang yang puasa. Walis-shaimi da'watun mustajabah. Orang puasa itu punya doa yang mustajab, khususnya menjelang berbuka. Dan selama puasa dia mustajab, tapi khusus lagi di saat dia sedang atau akan berbuka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Doa itu adalah intinya ibadah. Bahkan tak ada satupun doa kecuali, tak ada suatu ibadah kecuali ada doa di dalamnya. Ketika disebut doa, zikir include di dalamnya. Maka zikir jangan lepas dari diri kita hari ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, karena doa itu adalah yang paling Allah suka dari kita. Coba lihat, di malam terbaik apa yang utama dilakukan? Berdoa. Malam terbaik apa namanya? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di 10 terakhir, dan lebih diharapkan di malam-malam ganjil. Nah, andainya orang berselisih dari sisi puasa, ada lebih dulu, ada lebih kemudian. Nah, mana yang ganjil, mana yang genap? Jangan pakai hukum ganjil genap lagi seperti di Jakarta, tapi anggap semuanya malam ganjil. Semangat terus, gas terus, jangan kasih kendor, khususnya di malam-malam terakhir itu. Subhanallah kaum muslimin. Orang kalau ada dijanjikan gaji, satu malam bapak bekerja, jangan tidur malam ini ya, bapak saya gaji segaji 80 tahun. Allah, bapak gaji sebulan pak? Masya Allah, kali 80 tahun. Sudah, andainya perusahaan bilang sama kita, Anda malam ini tak boleh tidur, atau cari malam 10 ini, kalau dapat nanti kamu saya gaji 80 tahun. Ya Allah, bini pun kamu jangan sapa-sapa lagi saya sekarang ini. Ya, kita macam tak kenal aja deh ya. Pokoknya malam Idul Fitri saya bawa hasilnya. Mau? 4 juta dikali 80 tahun. 4 kali 8 32 apa tuh? 4 kali 8 10. 4 kali 8 32 N kali 12. Pecah kalkulator kita. Coba. Kalau gitu udah dapat itu tuh, istri tak cemburu lagi tuh bang abang menikah lagi. Iya kan Bu ya? Iya, sebab dia dah masuk surga. Di surga tak ada cemburu lagi. Di surga ibu-ibu tuh berkawan semua madunya tuh. Tak percaya tengoklah, buktikan masuk surga. Kalau tak tahu nanti. Ya, kalau dah masuk surga tak ada komplain-komplain lagi. Hasad tak ada, iri tak ada, dengki tak ada. Semua kita ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka berlombalah masuk surga ibu-ibu ya. Salah satunya relakan abang nih. Salah satunya, bukan satu-satunya. Kalau belum mampu, berlombalah dalam berdoa. Abang berlomba, ya Allah kalau masih ada rezekiku tuh tambah lagi, berikan. Doa di sana, ya Allah jangan beri dia. Sebab satu saja tidak sukses, apalagi 2. Memang dalam bab ini beda kampanyenya. Bapak-bapak kampanyenya luar biasa. Kalau ibu-ibu jangan bikin binasa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, semua itu kaum muslimin diperlukan. Ada 3 hal di dalam agama, dalam puasa ini sangat potensi dan terbukti manjur untuk meningkatkan penghasilan. Dan ketiga-tiganya subhanallah
diberikan imbalan tanpa batasan. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Kalau gitu saya aja tunjuk tangan jadi. Baik, yang pertama as-saumu, puasa. Allah katakan kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat berapa persen? 1000%. Ada orang kasih untung sama kita sekarang 1000%, mengalir jualan, ada? Hah? Mana ada? Gara-gara 5% aja orang berebut lapak, berebut kios. Ini enggak 1000%. Itu baru untung terkecil. Sampai 700 kali lipat. Berapa persen Pak? Nah, Pak yang hitungnya enggak pernah, enggak ada. Di dunia enggak ada. Hanya sama Allah saja. Itu 70.000%. Ternyata ada lagi yang lebih. Puasa tidak ditentukan, lebih dari itu. Jelas? Saya akan balas, kata Allah SWT. Yang kedua, kedua adalah sabar. Adalah sabar. Orang puasa kalau diganggu, dia bilang apa? Sabar. Gitu ya. Saya sedang puasa. Besok Idul Fitri aja. Dah Idul Fitri maaf lagi katanya. Jadi mau puasa ini mengundang kita untuk sabar. Dan orang puasa sabar pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allah, tanpa batas. Ada di bulan puasanya. Yang ketiga, ini ada juga di bulan puasa. Kalau enggak, percuma kita puasa. Yaitu al-afu wal islah, memaafkan saudara dan menormalisasi hubungan silaturahim. Pahalanya juga tanpa batas. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki hubungan, pahalanya tanggung jawab Allah, tidak ditentukan. Nah, pada hari kiamat nanti yunadi munadin, ada orang yang, ada malaikat yang memanggil-manggil, man kana ajruhu 'ala Allah. Orang-orang yang pahalanya tidak dibatasi dengan SBU, standarisasi biaya, tidak tahu. Kan ada peraturan Menteri Keuangan itu, standarisasi biaya umum. Tidak pakai standar umum. 10 kali lipat, 1000%, atau 70.000 kali, 700 kali lipat, 70.000%, tidak. Lebih dari itu, tanggungan Allah. Hitungannya langsung dengan Allah SWT. Ini nggak ditimbang lagi. Karena tidak muat dalam timbangan. Tidak ada ukuran tertentunya, hanya Allah yang akan berikan. Maka datanglah orang-orang penyabar, datanglah orang-orang puasa, datanglah orang-orang suka memaafkan. Suka enggak? Suka? Kalau tentu ada suka, cukup sampai di sini. Kalau belum saya tambah lagi. Suka? Nah, tahu. Memang tidak boleh panjang-panjang. Sukanya karena apa? Supaya saya berhenti. Nah, kita harus suka. Sebab memaafkan itu bikin kita suka sama suka. Sabar itu bikin kita suka setiap di sana sedang, di sini senang. Dan puasa pun juga suka sama suka. Oleh sebab itu, jangan lewatkan ini. Dan ini semuanya sifat orang bertakwa. Semoga tak satu pun kita kecuali menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang sabar, dan senantiasa melakukan hal-hal yang besar
di dalam puasa ini. Mudah-mudahan kembali kepada Allah dengan membawa pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan, coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.